Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini rekan-rekan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dalam rahmatnya serta hidayahnya, sehingga rekan-rekan semua dan kita semua tentunya masih selalu dan tetap berada di dinul haq, dinul Islam, yaitu agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dinamika kehidupan ini, dalam fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa tidak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah Al-Fakir mengajak rekan-rekan semua untuk berpikir, untuk bertafakur tentang betapa perlunya kita terhadap orang lain. Wabil khusus, renungan kita adalah menciptakan dan membina sikap saling tolong-menolong di antara kita, di antara umat manusia. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan, tolonglah orang lain. Tolonglah orang lain. Menolong adalah perbuatan yang efektif dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, Allah menganjurkannya dalam Al-Quran. Selama pertolongan itu berdampak positif, tidak membahayakan orang lain dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam perbuatan baik dan takwa, di mana tolong menolong tersebut menghasilkan dampak yang positif dan tentunya juga tidak melanggar hak-hak orang lain, sebagaimana yang tercakup di dalam kata-kata takwa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, pertolongan itu menjadi haram jika datang dari penguasa dalam rangka menghindar dari jeratan hukum, atau pertolongan itu mengakibatkan penyingkiran akan hak orang lain. Maka pertolongan yang seperti itu dihukumi haram oleh Allah dan Rasulnya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam An-Nisa, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yasfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha, wa may yasfa' syafa'atan syai'atan yakullahu kiflum minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil habibul karim. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa memberi pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala dari pertolongan baik itu. Barang siapa memberi pertolongan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian kira-kira terjemahan daripada An-Nisa ayat yang ke-85. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika didatangi orang yang meminta bantuan, beliau menghadap kepada orang-orang yang duduk bersamanya dan berkata, "Berilah bantuan, maka kalian akan diganjar." Semoga Allah mengganjarnya melalui lisan nabinya dengan apa yang dia kehendaki. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang tentunya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini mengandung anjuran memberi pertolongan walau pertolongan itu tidak diterima. Orang yang menolong tetap mendapatkan pahala. Nabi pernah menawarkan bantuan kepada seorang wanita mantan sahaya, namun bantuan itu ditolaknya, dan Nabi tidak menyesalkan perbuatan wanita itu. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mugit. Aku melihatnya keliling sambil menangis di belakangnya, yakni di belakang Barirah, dan air matanya mengalir sampai membasahi jenggotnya. Rasulullah berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, apakah engkau tidak mengagumi cinta Mugit kepada Barirah dan rasa tidak suka Barirah terhadap Mugit?" Lalu Nabi berkata kepada Barirah, "Alangkah baiknya jika engkau rujuk kepadanya." Dia, Barirah, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini perintah?" Rasulullah berkata, "Aku hanya menolong." Dia berkata, "Kalau begitu rasanya tidak perlu." Inilah hadis yang dimukakan oleh Imam Bukhari. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menolong orang untuk mendapatkan pekerjaan tertentu adalah perbuatan yang baik dan akan mendapatkan pahala. Dengan catatan, pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang haram, tidak melanggar hak orang lain, sesuai dengan kemampuannya, the right man on the right place, atau the right man on the right job, dan pertolongan itu tidak merugikan orang lain. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pada malam hari ini adalah bahwa pertama, hendaklah kita tanamkan di dalam diri kita untuk selalu menolong orang lain. Walaupun pertolongan yang kita berikan itu mungkin dianggap kecil atau dianggap remeh, tidak bernilai. Kemudian hendaklah kita tanamkan di dalam jiwa kita untuk menolong orang lain, meskipun pada akhirnya pertolongan itu akan ditolak
oleh orang yang akan kita tolong. Kemudian berikutnya, bahwa janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan yang haram. Hal ini sejalan dengan firman Allah, wala ta'awanu 'alal izmi wal udwan. Kemudian yang terakhir adalah diharamkan menolong orang lain tapi dengan mengambil hak orang lain. Seperti yang dikemukakan bahwa pertolongan itu tidak merugikan orang lain. Contohnya adalah nepotisme. Nepotisme itu tentu adalah sangat merugikan orang lain. Karena nepotisme itu hanya memikirkan keluarganya, kerabatnya, dan teman-teman dekatnya. Sehingga jika terjadi nepotisme, maka hal itu tentunya akan merugikan orang lain. Satu pekerjaan, ada lowongan pekerjaan, apabila terjadi nepotisme, maka tidak ada kesempatan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang nepotisme. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah renungan kita. Mudah-mudahan renungan ini memberikan manfaat bagi diri kita, dan kita bisa menjalankan apa yang kita renungkan malam ini, yaitu selalu menolong orang lain. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.